Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang anak-anak semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang hari ini setelah istirahat ya. Anak-anak sudah makan belum tadi waktu istirahat? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Berarti untuk pelajaran kali ini harusnya anak-anak semangat semua ya untuk mengikuti pembelajaran Yuk. pada kali ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, apakah anak-anak ada yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir semua, Pak. Semua, Baik, Pak. kalau gitu, eh, Ketua kelas, Mas Sabran, silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Sabran atas memimpin doa di awal pembelajaran pada kali ini. Baik anak-anak, sebelum memulai di inti pembelajaran, Bapak mau tanya dulu. Anak-anak, apakah mempunyai adik atau kakak? Pak, Kakak, enggak ada yang punya perempuan. Adiknya, Pak. adik? Ya. Ketika adik kamu lahir, eh, itu apakah langsung sebesar sekarang atau ada tahapan untuk kecilnya dulu, nanti bertumbuh besar dan berkembang seperti itu. Bertumbuh, Pak. Dulu Tumbuh. mbak saya kecil, terus sekarang jadi besar. Nah, itu adalah hal-hal yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu mengenai siklus makhluk hidup. Dan eh, hal itu akan berkaitan dengan alasan mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak dan bagaimana siklus hidup manusia. Lalu eh, dari sekian banyaknya makhluk hidup, apakah siklus hidup dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki siklus hidup yang sama? Baik, sebelumnya Bapak izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Terlihat, Pak. Pak. Baik, Sudah, Pak. baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup dari makhluk hidup. Nah, dari pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan yang perlu kita capai bersama, yaitu adalah menjelaskan pentingnya perkembangbiakan pada makhluk hidup. Lalu yang kedua yaitu adalah dapat membuat skema atau rencana atau urutan siklus hidup manusia dan menjelaskannya. Lalu yang ketiga yaitu adalah membandingkan siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan mencari tahu sebenarnya siklus hidup itu apa. Nah, apa itu siklus hidup? Yaitu berarti tahapan dari lahir hingga dewasa dan bereproduksi. Makhluk hidup menjalani sejumlah proses yang dikenal dengan siklus hidup. Salah satu contohnya yaitu adalah kata yang memiliki siklus hidup yang berbeda dengan beberapa tahap lainnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan yang perlu Bapak sampaikan, yaitu mengenai siklus hidup. Siklus hidup tadi ya adalah tahapan dari lahir hingga dewasa dan bereproduksi. Bereproduksi itu apa, Pak? Bereproduksi itu adalah ketika makhluk hidup uh, membuat keturunannya seperti itu. Lalu yang selanjutnya
kita akan melihat suatu video untuk lebih memahami mengenai siklus hidup. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Halo Baiklah. teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang siklus hidup makhluk hidup, faktor penyebab kepunahan, dan perbedaan siklus hidup berbagai makhluk hidup. Yuk, kita mulai. Semua makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, memiliki siklus hidup. Siklus hidup adalah rangkaian perubahan yang dialami makhluk hidup dari lahir hingga mati. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Makhluk hidup perlu berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Tadi apa anak-anak makhluk hidup berkembang biak agar Tidak tidak punah. punah. Betul. Jenisnya agar tidak punah. Namun, terkadang makhluk hidup mengalami kepunahan. Salah satu contohnya adalah harimau Jawa. Harimau Jawa dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Penyebabnya adalah rusaknya habitat akibat pembukaan lahan, berkurangnya sumber makanan, dan perburuan liar. Setiap makhluk hidup memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Misalnya, siklus hidup manusia terdiri dari tahap bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Sementara itu, siklus hidup tomat dimulai dari biji, berkecambah, tumbuh menjadi tanaman, berbunga, berbuah, dan menghasilkan biji. Nah, tadi sudah bisa dilihat ya anak-anak, ada beberapa perbedaan dari uh, dua siklus hidup yang sudah ditampilkan ya antara manusia dengan tomat tadi. Uh, di reproduksi manusia nanti akan menghasilkan keturunan yaitu adalah bayi lagi, sedangkan di uh, tumbuhan tomat itu adalah buah tomatnya sendiri menghasilkan yang namanya biji yang akan ditanam kembali seperti itu. Adapun siklus hidup kucing dimulai dari lahir sebagai anak kucing, tumbuh menjadi kucing remaja, dewasa, dan akhirnya mencapai usia tua. Nah, itu adalah sedikit tentang siklus hidup. Dari anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak melanjutkan? Bapak rasa belum ada ya? Bapak lanjut terlebih dahulu ya. Baik. Nah, ini adalah contoh lain dari siklus makhluk hidup, yaitu adalah kata. Ini yang pertama, yang ada di sebelah kiri atas ini, itu apa? Ada yang bisa menjawab? Itu telur, Pak. Mana? Telur, kata. Kak. Nah, telur setelah dari telur menjadi embrio. Berudu. Oh, embrio. Ya, betul. Setelah embrio menetas menjadi kecebong. 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 Kecebong berubah menjadi kecebong yang memiliki kaki, lalu kecebong memiliki tangan dan Tangan. kaki, Kaki. lalu yang terakhir yaitu menjadi Kata. katak seutuhnya. Nah, katak seutuhnya akan berkembang biak untuk menghasilkan telur kembali dan yang nantinya akan menjadi siklus hidup dari katak itu sendiri. Contoh lain seperti siklus hidup ayam, yaitu adalah ayam bertelur dan dierami, lalu menetas menjadi bayi ayam, lalu tumbuh kembang menjadi ayam remaja dan menghasilkan telur kembali seperti itu. Baik, sampai sini dari anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait dengan siklus hidup yang Bapak sampaikan? Tidak, Pak. Belum? Belum. Baik, kalau begitu
Bapak izin untuk membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Nanti mudah saja anak-anak bisa berkumpul sesuai dengan nomor absen yang ganjil dengan ganjil, yang genap dengan genap. Seperti itu ya anak-anak. Dan ini kita akan eh, membahas atau mengerjakan LKPD. Baik, ini adalah LKPD-nya. Nah, LKPD yang siklus hidup kata nanti untuk kelompok ganjil. Lalu untuk siklus hidup ayam nanti eh, dikerjakan oleh kelompok genap. Seperti itu ya. Sampai sini nanti bisa dituliskan dari pertama mau digambar juga tidak apa-apa. Yang penting nanti diberi keterangan ada tulisan misal di tahap pertama itu apa, lalu tahap kedua itu menjadi kecebong misalkan seperti itu ya. Anak-anak bisa dipahami anak-anak? Siapa? Baik, eh, waktu untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok selama 5 menit ya. Silahkan anak-anak bisa mengerjakan LKPD-nya. Baik, apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD anak-anak? Tidak, Pak. Udah, Yang kelompok mengerjakan siklus hidup kata sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Sudah. udah, Yang Sudah. siklus hidup ayam sudah? sudah, Pak. Sudah. Baik. eh Bapak ingin salah satu perwakilan dari eh, kelompok yang mengerjakan siklus hidup kata untuk Saya, Pak. menjelaskan eh, di kolom-kolomnya ini berisi apa saja salah satu. Siapa? Saya, Pak. Saya. Baik, Mas Abran, silahkan. Baik, Pak. Izin presentasi ya, Pak. Perkenalkan, saya Sabran dari kelompok ganjil. Saya akan membahas terkait dengan siklus dari kehidupan katak. Jadi, yang pertama adalah katak itu dari telur. Nah, setelah itu, telurnya dari katak akan berubah jadi embrio. Itu akan nomor 2. Dan nomor 3, setelah jadi embrio, katak pun akan, embrio katak akan menjadi kecebong. Nah, setelah itu, di nomor 4, si kecebong akan tumbuh lagi menjadi kecebong yang memiliki kaki atau kecebong berkaki. Setelah itu, pada bagian nomor 5, kecebong itu tumbuh lagi setelah beberapa minggu atau beberapa hari akan menjadi kecebong yang bertangan dan berkaki, Pak. Terus yang terakhir, nomor 6, setelah itu kecebong yang berkaki dan bertangan tersebut akan menjadi seekor katak dewasa. Nah, setelah itu eh, katak dewasa pun akan mencari mencari katak lain untuk bereproduksi dan kembalilah ke nomor 1 yaitu ke telur katak. Nah, begitu Pak. Baik, apakah betul teman-teman semua? Betul ya? Oh, Baik, tepuk tangan untuk Mas Abran. Nah, untuk yang siklus hidup ayam, eh bisa ini ya, dipahami lagi, karena tadi sudah dijelaskan ya, terkait dengan siklus ayam. Ada yang mau menjelaskan? Mas Guntoro mau menjelaskan? Eh, boleh, Pak. Ya, silahkan. Oke. Jadi siklus hidup ada dari hewan, kemudian ada dari manusia. Nah, tadi eh, sudah
dipelajari ada siklus hidup mulai dari katak, kemudian mengerjakan LKPD ayam dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Baik. Nah, gitu ya, anak-anak. Eh, Sejauh ini, apakah ada pertanyaan mengenai siklus hidup dari makhluk hidup? Belum ya? Belum. Dan Bapak rasa untuk pertemuan kali ini mengenai siklus hidup, anak-anak bisa memahami bahwasanya dari beberapa siklus hidup dari makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan itu, semuanya memiliki siklus hidup masing-masing, tapi memiliki perbedaan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Guntoro, dari hari ini kita membahas banyak sekali pembahasan dari Mas Sabran atau yang lainnya, apakah mau menambahkan terkait dengan apa saja yang kita pelajari pada siang hari ini? Tidak, Pak. Sudah paham. Sudah paham? Baik. Jadi pada siang hari ini kita telah mempelajari mengenai siklus hidup dari makhluk hidup ya, anak-anak semua. Dan dari siklus hidup yang kita pelajari ada beberapa siklus hidup yang tadi Bapak jelaskan dan eh, anak-anak kerjakan melalui LKPD. Di situ kita bisa memahami bahwasannya dari banyaknya siklus hidup itu memiliki ciri khas masing-masing bergantung pada tumbuhan apa atau hewan apa seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya pada siklus hidup manusia itu memiliki urutan, yaitu adalah dari lahir, bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi lansia atau lanjut usia. Seperti itu anak-anak. Eh, Setelah ini anak-anak, Bapak minta untuk mengerjakan sedikit soal yang sudah Bapak bagi. Nanti anak-anak bisa membawa ke rumah untuk pertemuan berikutnya, dikembalikan ke Bapak, dikumpulkan ya maksudnya, dikumpulkan di pertemuan berikutnya atau minggu atau pekan selanjutnya seperti itu ya. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum menutup pada pertemuan kali ini, untuk ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan kita bisa memahami bagaimana siklus hidup di makhluk hidup ini bisa bermanfaat bagi kita. Itu Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.